guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi ke podcast Pinggiran. Yeay. Jadi kali ini kita itu mau flashback terkait hari-hari yang kemarin itu ya, Mbak. Kira-kira hari-hari kemarin tuh Arkom lagi ngadain apa sih? Apa ya kita ya? Kayaknya kita lakuin lumayan banyak sih. Yang akhir-akhir ini kali ya, Mbak? Yang terakhir kemarin Kayak yang kegiatan rasa-rasa Surabaya itu ya, yang di Unpad kemarin. Jadi Arkom kemarin itu ternyata habis ngadain kegiatan pejuang iklim nih guys. Kira-kira agendanya itu ngapain aja sih Mbak kalau boleh tahu? itu ya? Iya. Yang gimana sih itu? Oh, itu yang kayaknya yang di Untak itu ya? Iya betul. Ya, jadi itu untuk memperingati Hari Pahlawan gitu kan. Terus kita mau membahas bagaimana pejuang-pejuang iklim di Surabaya itu melakukan kegiatannya gitu di Surabaya gitu. Terus sebenarnya sih itu tergerak maksudnya gerakan acaranya itu tergerak dari ini riset yang udah dilakukan sama Arkom kita sendiri sebenarnya gitu. Menarik banget sih. Kira-kira risetnya itu terkait pejuang iklim ya. Pejuang iklim sendiri itu kemarin dari netizen Instagram Arkom Jatim ada yang nanya ini, definisi terkait pejuang iklim sendiri itu apa sih di era zaman sekarang gitu? Pejuang iklim ya namanya, karena di awal ada pejuangnya berarti berjuang ya. Mungkin lebih ke kita ngelihat isu saat ini tuh orang-orang yang lebih berjuang untuk melawan krisis iklim gitu sih. Jadi di era saat ini kita nggak lagi berperang nih, nggak kayak pas waktu kemerdekaan, tapi kita berperangnya ini dengan isu yang lain, dengan krisis iklim gitu. Makanya kita menyebutnya sebagai pejuang iklim gitu. Oh ya, kita BTW kita kan berada di hutan pinus ya ini, kawasan area hutan pinus yang ada di area Trawas. Kira-kira Surabaya bisa nggak sih ngelakuin agenda apa aja yang dilakuin Arkom Jatim sendiri bersama yang dikaitkan dengan kampung-kampung yang ada di kota Surabaya terkait iklim. Kalau di sini kan iklimnya sangat bagus banget buat tubuh ya, bisa buat healing. Kalau di Surabaya itu kayak gimana sih? Di Surabaya healing apa tuh? Surabaya panas Healing sih. mall, healing mall. Ya sebenarnya sih kemarin itu kan kita mengajak warga Dupa Magersari ya untuk mengisi rasan-rasan Surabaya yang di Untak gitu. Sebenarnya sih kenapa kok mengajak mereka itu kan karena memang kita melibatkan warga kampung dalam risetnya Arkom Jatim. Kita ngeriset bareng-bareng tuh sebenarnya dampak ke krisis iklimnya di Surabaya, khususnya yang untuk yang kena ke masyarakat miskin kota itu yang seperti gimana gitu kan. Warga Dupa Magersari yang kita undang kan itu kan tinggalnya kan di pemukiman yang di pinggir rel gitu, yang ya tahu rumah-rumahnya yang sangat kalau lagi ngetren kan yang tiny house ya kan. Nah itu benar-benar tiny house, rumah sempit kecil gitu. Terus benar-benar pas di pinggir rel yang dengan ekonomi yang ya mungkin bisa dibilang memang di bawah standar gitu itu sih. Nah itu kita mau lihat gitu dampak krisis iklimnya yang ada di Surabaya itu bagaimana sih sebenarnya ke masyarakat miskin kota gitu. Dan memang ternyata cukup berdampak di ekonomi mereka gitu kan. Karena semua yang terjadi mereka tidak bisa merasakan secara langsung sih, kayak tadi kan bilang kalau di sini kan krisis kita gimana ya, bisa healing nggak sih gitu di Surabaya. Kita juga nggak bisa bilang bisa healing apa enggak kan, tapi nggak bisa healing itu juga kita nggak bisa menjelaskan gitu. Nah itu juga yang terjadi di kampung pinggir rel, mereka juga sulit untuk menjelaskan dampaknya seperti apa karena memang nggak secara langsung
Tapi ternyata setelah dirunut memang kita dibikin mereka pengeluaran tiap bulan itu bertambah gitu loh, pengeluarannya bertambah karena harus kan panasnya Surabaya yang nggak karuan itu bikin mereka harus beli kipas angin yang lebih banyak, terus listriknya jadi nambah dan segala macamnya itu sih. Nah, untuk yang lebih jauh, untuk tahu lebih jauh ya, itu bisa ini sepik atau ngecek di postingannya Arkom Jatim tuh di Jangan Instagram. lupa ya guys, pantengin Yuk. terus Instagram Arkom Jatim. Itu udah ada kan postingannya yang hasilnya itu, jadi bisa hasil dicek risetnya lebih apa aja jauh. sih gitu. Ya betul banget sih, cukup menarik sekali sih. Kan di kota Surabaya sini kan banyak sekali kayak rasanya itu sangat jomplang ya antara warga yang udah punya, misal di rumah ada AC gitu, sama di warga yang pinggiran gitu kan hanya ada kipas angin gitu. Suhu UHI-nya juga berbeda gitu ya. Apa sih UHI itu, Mbak? Oh ya, UHI itu apa ya? Apa nih? Oh ya, risetnya itu terkait apa aja sih? Kalau boleh tahu, kan aku tadi udah spoiler nih, ada UHI juga. Ini apa aja sih yang dibahas di Arkom Jatim ini? Ya, itu kan ada tadi yang UHI ya. UHI Iya. kan Urban Heat Island. Jadi bagaimana panas di salah satu lingkup area di Surabaya gitu. Ternyata itu mempengaruhi area-area yang lain kayak gitu. Jadi tuh kayak panas yang terperangkap di area itu gitu. Karena suatu hal. Terus kemarin itu juga kita melihat lebih dalam soal isu banjir gitu, karena memang ditemukan di kampungnya Dondorejo Wetan tuh mereka berimbas gitu. Terus sampah sendiri itu kan isu yang sangat ini ya, kayaknya nggak cuma di masyarakat kota gitu, di hampir di seluruh Warga kota Surabaya. yang nggak tahu sampahnya harus dibawa Iya. kemana dan kita tiap hari mengeluarkan sampah gitu, menghasilkan sampah sih gitu. Gitu sih, itu yang yang dibahas di penelitian ini, di riset ini gitu. Dan ini dilakukan secara partisipatif tadi, jadi warga dilibatkan secara langsung. Kita melakukan observasi gitu, terus melakukan diskusi bareng sama ahli-ahli yang bisa memberikan masukan pengetahuan terkait itu krisis iklim. Terus kita melakukan kalau rasanya teman-teman periset tuh FGD fokus group discussion gitu. Itu sih itu. Kalau boleh tahu nih, riset kan sangat gitu ya, menurut saya rumit sih. Kira-kira ada kendala apa aja sih yang dilakuin Arkom Jatim, kayak kendalanya apa aja ketika meriset ini gitu? Apa ya? Banyak sih kayaknya, soalnya karena ini risetnya partisipatif dan kolaborasi juga kan ya, kolaboratif juga sama banyak pihak, jadi tentunya banyak banget dari pihak eksternal yang jadi kejutan lah buat selama perjalanan riset ini. Jadi kita ketemu banyak kolaborator yang baru, yang ada yang sevisi semisi, ada juga yang ternyata nggak bisa dipaksain gitu. Terus kita juga berkolaborasi dengan warga juga, menyesuaikan dengan jadwalnya warga, diskusi kayak gitu-gitu. Jadi ya tantangannya yaitu kayak untuk menemukan partner yang benar-benar oke nih, kita satu tujuan. Itu kayak prosesnya ternyata panjang banget gitu sih. Butuh berapa bulan emangnya Mbak menggait kolaborator yang di Surabaya? Ya, proses riset ini tuh cukup panjang ya, itu Februari sampai November ini kemarin gitu. Ya karena kan prosesnya kan kita jadi kegiatan, memang kan datanya itu didapat bersama dengan warga kampung ya. Tapi kita juga mengajak kolaborator lain gitu, pegiat lingkungan, terus aktivis perkotaan, teman-teman itu kita ajak kan bareng-bareng untuk ikutan memikirkan ini gitu. Sebenarnya itu sih, karena harapannya sebenarnya kan satu Surabaya ya, kita bisa memperlihatkan apa yang terjadi di kota Surabaya gitu. Jadi
sebenarnya kampung pinggirel yang apa yang ada di Dupak Magersari dan Donohu Jogatan ini hanya menjadi pemantiknya aja gitu. Karena di Dupak Magersari kan cuma 119 kakak, terus di Donohu Jogatan cuma 228 kakak. Itu saya dipikir-pikir memang tidak bisa mewakili satu kota Surabaya gitu. Tapi makanya kemarin kita mengajak untuk, jadi ada namanya proses validasi sama teman-teman aktivis dan pegiat lingkungan. Ini nih temuan kita nih, bener nggak sih, maksudnya ini juga nggak yang kalian temuin di sana di tempat yang lain kayak gitu sih. Itu kemarin itu. Dan sebenarnya kenapa tadi saya mengajak teman-teman untuk ngecek ke IG-nya Arkom ya, tadi untuk memberikan komentar juga di situ, bener nggak sih kalian juga nemuin itu, atau ada tambahan lagi ya segala macamnya gitu. Kita jadi bisa mengembangkan riset ini lebih baik lagi gitu. Bagus banget sih Mbak, soalnya kan banyak masukan juga ya terkait riset ini dari pihak-pihak lain. Berarti riset ini tuh nggak hanya dari Arkom aja, tapi juga dari masyarakat warga kampung Pinggirel ataupun di Donorejo Wetan, dan juga dari masukan-masukan dari kolaborator lain gitu. Iya, karena ini penting banget sih, karena kan posisinya masyarakat miskin kota itu dia sudah, walaupun nggak ada krisis iklim itu udah rentan gitu loh. Karena krisis iklim mau jadi lebih rentan lagi gitu. Dan memang mereka itu orang yang struggle gitu, maksudnya pantang menyerah. Maksudnya ya emang kayak mau ditaruh di mana aja tuh bisa hidup kayaknya gitu loh. Survive, gampang survive. Jadi walaupun misalnya kita udah nemuin dampak krisis iklimnya itu ya macam-macam yang tadi, tapi mereka juga ternyata sudah mencoba untuk melakukan hal-hal yang mengurangi dampak itu gitu. Kayak gitu sih. Kalau boleh tahu yang mengurangi dampak dari itu tadi itu apa ya Mbak ya? Mungkin itu bisa kali yang bisa cerita itu. Kegiatan yang dilakuin warga sama Arkom itu apa aja sih? Kita bisa tahu gitu dari sini. Jadi kalau kembali lagi ke topik yang pejuang iklim tadi ya, sebenarnya di balik mereka yang juga terdampak, mereka yang rentan, yang benar-benar ya ngerasain banget lah dampak krisis iklim buat mereka, terus jadi nambah biaya ke ekonomi dan sebagainya. Itu sebenarnya mereka tanpa mereka sadar ya, mungkin itu mereka juga sudah berjuang loh untuk ngasih berperan untuk mengurangi dampak krisis iklim itu sendiri. Dan itu sebenarnya udah dirintis lumayan lama juga. Ibu-ibunya di sana sih lebih tepatnya yang aku tahu karena aku dampingin ibu-ibunya di sana. Itu mereka melakukan banyak kegiatan-kegiatan lingkungan yang menurutku sebenarnya ya itu udah ngasih sumbangsi buat mengurangi dampak krisis iklim. Jadi mereka itu udah membentuk kelompok bank sampah. Cuma pas waktu itu yang dipikirkan mereka cuma mengumpulkan sampah, memilah sampah, dijual seperti itu. Terus coba kita ajak diskusi bersama, ngobrol bareng, ini kira-kira bisa loh dikembangin, nggak cuma dijual aja terus dikumpulin duitnya, tapi bisa dikembangin lagi, bisa diolah lagi jadi produk yang mungkin mempunyai nilai jual tinggi yang bisa membantu ekonomi di kampung itu sendiri gitu sih. Jadi sepanjang riset kita menggali data itu juga kita mendampingi ibu-ibu buat memilah sampahnya. Terus dari situ kita tahu bahwa ada nih satu sampah kresek yang nggak bisa terurai dan nggak bisa dijual di sana. Kayak kalau misalnya kardus, terus botol plastik itu masih bisa lah dijual, menghasilkan duit, tapi untuk kresek ini nggak ada nilainya. Jadi kita melihat kayak bisa nih peluang dibuat kresek ini kayak gitu. Kita ngobrol sama ibu-ibu, brainstorming bareng, terus kita nyoba ini kayaknya bisa deh kalau kreseknya dibuat jadi bahan tali gitu, terus talinya nanti dimanfaatkan jadi kerajinan jadi bikin tas atau bikin pot gantung macam-macam kayak gitu. Terus ya kita mulai mengenal, kita juga baru kan sebenarnya untuk ini, jadi mulai mengenalkan ke mereka juga bareng-bareng memilah sampah itu. Terus yang kresek-kresek ini akhirnya kita kumpulkan, kita cuci, terus dibuat jadi tali sama ibu-ibu di sana. Terus dari tali yang udah dihasilkan itu udah menghasilkan produk seperti tas, terus pot gantung,
kayak gitu. Dan bahkan produknya itu kita pakai jadi souvenir pas waktu acara kemarin di Untak, jadi itu buat kenang-kenangan juga. Ya, itu pertama Iya, dari jadi Arkom dan warga. betul banget. Terus selain itu juga kayak kita berpikir bahwa ada nih produk lain yang bisa dikembangin, misal dari botol tutup, itu tuh botol itu botol plastik. Itu ternyata setelah kita melihat ada beberapa produk di Surabaya yang dikembangkan dari tutup botol itu sendiri, bisa loh nggak cuma dijual dengan harga murah, tapi bisa dikembangin jadi produk yang malah cukup mempunyai nilai yang tinggi gitu. Jadi pot bunga kayak gitu. Terus kita coba berkolaborasi juga menjaringkan, tepatnya menjaringkan ibu-ibu ini, kelompok ibu-ibu sama Warp Surabaya. Jadi dia ini emang yang mengolah sampah tutup botol plastik itu buat jadi perlengkapan seperti ya pot, terus furniture atau aksesoris atau macam-macam kayak gitu. Terus coba kita memfasilitasi ibu-ibu itu buat datang ke sana belajar langsung. Terus banyak hal yang dapat diambil dari perjalanan workshop sana. Terus akhirnya kita berkolaborasi nih, sampah-sampahnya dikumpulin dari ibu-ibu, terus kita membuat produknya di luar kayak gitu. Jadi sebenarnya yang kita lakukan di sana sama ibu-ibu dulu itu udah menyumbang banyak sekali untuk sumbangsi buat dampak krisis iklim ini kayak gitu. Terus dari sampah-sampahnya pun kalau dihitung ya, ini kita kemarin tuh udah bikin untuk potnya itu ada 25 pot. Nah, satu potnya ini membutuhkan sekitar 83 sekitar segitu tutup botol. Dan kalau kita kalikan sebenarnya dari yang udah kita lakukan sama ibu-ibu, kita udah mengurangi sekitar 2070 75 tutup botol seperti itu. Iya, itu banyak banget, itu berapa kilo ya itu ya. Dan itu benar-benar dipilah sama ibu-ibu, terus dicuci bareng-bareng. Itu aku menyaksikannya sampai terharu. Terus apa lagi ya? Terus yang kresek juga, kreseknya itu satu kresek besar. Yang kresek besar itu bisa jadi dua tali panjang sekitar 2 meteran gitu. Dan itu kita udah menghabiskan sekitar 240 atau sekitar 240-an lah. Itu kresek besar di sana yang udah nggak terpakai, kita olah lagi jadi itu identitas sama pembantu gitu sih. Jadi perannya ibu-ibu di sana ya itu tadi, mereka juga jadi sebagai pejuang iklim di kampung mereka sendiri. Menarik sih, berarti riset ini tuh banyak manfaatnya ya, nggak hanya tentang riset saja tapi juga bisa mengembangkan SDM yang ada di sana juga. Ya nantinya juga ingin mengembangkan perekonomian tentunya yang ada di sana. Gitu ya Mbak Tiza dan Mbak Iyas. Iya, soalnya ya itu kalau kita ngelihat ya, kalau dari hasil risetnya sendiri ternyata semuanya hampir tuh berdampak ke ekonomi, dari segi lingkungan sosial. Mesti ujung-ujungnya itu dari ekonomi. Mereka harus renovasi lebih sering, mereka harus mengeluarkan duit buat menambah energi atau apa. Jadi ujung-ujungnya selalu ke duit. Bahkan untuk barang-barang yang dilabeli dengan eco atau apapun yang ramah lingkungan lah, itu kita selalu mendapatnya dengan harga yang tinggi kan. Rata-rata untuk dikonsumsi orang menengah ke atas lah, orang yang menengah ke bawah itu hampir nggak bisa menjangkau itu gitu loh. Jadi ya gimana mereka mau ikut menyumbang hidup yang ramah lingkungan dan sebagainya kalau ya gimana mau menjangkau produk-produk itu gitu loh. Ya, bisa sih. Iya, jadi semuanya tuh kayak bersinggungan terus sama yang ekonomi. Makanya penting banget sih ini kita meningkatkan ekonominya yang ada di sana juga supaya bisa lebih survive lah. Mungkin mereka nanti bisa membuat sendiri produk yang mereka buat dari itu botol. Iya, harapannya segitu ya. Produksi sendiri. Kalau sekarang kan masih kolaborasi sama yang lain gitu kan. Iya. Cukup menarik sih. Kira-kira apa ada kegiatan yang menarik selanjutnya ya kalau boleh tahu, bisa di speak spoiler sendiri. Abis ini ngapain nih Mbak? Iya. Ya sebenarnya tadi kan ngomong-ngomongin yang tadi pejuang iklim sih sebenarnya. Nah, tadi kayaknya Dewi sempat ngomong kalau ada yang tanya sebenarnya pejuang iklim itu apa sih, ngapain gitu. Mungkin Lisa kali bisa cerita tuh pejuang iklim ngapain sih sebenarnya, kenapa kok kita menamai pejuang iklim gitu, terus dan sebenarnya kenapa kok bukan pejuang ekonomi kayak gitu loh. Kenapa ini pejuang iklim gitu. Iya, sebenarnya kayak yang tadi di awal sih, karena kita
kita berjuangnya di era yang sekarang ya, kayak yang lebih permasalahan global yang sedang kita alami semua itu ya krisis iklim gitu. Iya. Jadi kita sekarang berjuangnya udah bukan mungkin berjuang yang fisik banget harus berperang Kayak atau perang harus zaman gimana, dahulu. iya gitu, tapi kita justru berjuang sesuatu yang apa ya, nggak secara langsung, nggak langsung benar-benar terasa, tapi kita ngerasain, tapi kayak perlahan gitu loh, kita perlahan dicabut nyawanya kayak itu, kayak apa, jadi benar-benar kita berjuangnya ya itu yang didampak krisis iklim yang semakin tahun semakin memburuk sebenarnya, semakin kita rasain, kayak ya banyak bencana sekarang juga, Kita emang tiba-tiba nggak bisa banjir, hindari ya, hujan Mbak. gitu. Semakin panas, tadi Iya. kan kita bahas UHI juga, itu perlu, itu sih, jadi kita harus berjuang bersama, dan sebenarnya ini perlu bergerak bersama sih, nggak bisa cuma apa kelompok ini bergerak terus yang lain nggak bergerak, karena ini global ya. Iya. Jadi kita harus benar-benar, makanya kita riset ini juga kita lakukan berkolaborasi supaya dampaknya pun lebih besar, lebih terasa gitu, karena kita lakukan bersama-sama. Makanya kita ngadain podcast ini sendiri, kita juga mengajak para netizen untuk melakukan hal yang positif terkait lingkungan. Mungkin bisa dari hal-hal sekitar yang ada di rumah, mengolah sampah sendiri gitu ya kan, karena kita Ya, juga menghasilkan sampah tentunya. Nah, ini ya memilah sampah Iya. ya, memilah sampah gitu. Nah, tadi yang apa terkait sama pejuang iklimnya sendiri sih sebenarnya. Tadi kita kan selain mengajak lewat podcast ini, sebenarnya next itu kita mau bikin kegiatan yang lebih banyak lagi untuk mengumpulkan para pejuang-pejuang iklim nih, para pejuang iklim dari ini ya, maksudnya nggak cuman bawa bapak ibu-ibu gitu, tapi juga ya teman-teman apa remaja, anak muda kayak gitu, anak-anak kecil yang memang punya apa ya, punya apa tuh kayak merasa terpanggil gitu untuk Iya. tadi menghadapi krisis iklim ini gitu dengan segala perjuangan yang ada kayak gitu. Itu sih Kak. Kita ke depan akan membuat kegiatan, nah kegiatannya apa, nah itu tunggu aja. Stay tune ya guys. Ya pokoknya pantengin terus sih Instagram Arkom, karena Instagram itu sangat update sih. Ya. Gitu. Cukup menarik ya dari pembahasan ini. Ya pokoknya Sampai speechless ya Dewi. saking ininya gitu, menariknya ya, saking speechless. iya, sangat menarik banget sih terkait krisis iklim yang ada di Surabaya itu sendiri, dan kegiatan-kegiatan yang dilakuin Arkom Jatim itu sama masyarakat itu seperti apa. Tadi kita juga bisa tahu riset-riset partisipatoris seperti apa yang dilakuin Arkom terhadap warga kampung kota Surabaya ya. Mungkin next selanjutnya bisa merambah ke kampung-kampung yang lain agar bisa dinamai seluruh kota Surabaya ya. Bisa mewakilin ya, Ya, jadinya. bisa mewakili gitu. Ya amin lah, amin jadi ya semoga bisa. Saya ini sekalian mengajak teman-teman yang lain ya untuk pegiat lingkungan atau pegiat masyarakat yang ada di Surabaya yang memang punya keprihatinan yang sama tentang kita yang terjadi di keluarga kita, teman-teman kita yang tinggal di kampung pinggiran atau kampung miskin kota gitu. Itu boleh kita berkolaborasi bersama gitu, supaya memang sebenarnya kekuatannya itu di sini adalah kekuatan kolektif ya, kekuatan kebersamaan. Kita nggak bisa jalan sendiri sih sebenarnya gitu. Jadi kita harus gotong royong juga sih ya. Betul Harus banget. berkolaborasi, beraksi bersama sih. Kalau aksi sendiri itu kayak ini bumi itu besar, terus kita aksi sendiri gitu kayak masih kurang gitu. Ini Beberapa gini ya, persen, kita iya. cuma segini gitu. Iya. Biar lebih terasa dampaknya. Iya. Udah mungkin gitu aja dulu ya di podcast kali ini. Mungkin kalian bisa nonton podcast-podcast yang nantinya kita akan tayangin. Jangan lupa stay tune terus Instagram Arkom Jatim, dan yang buat kreativitas Arkom itu apa Mbak?
Oh iya, kita Tadi juga. belum spill Oh iya, Instagramnya. betul banget. Produk-produknya. Ini soalnya kita lupa bawa produknya sih, mungkin nanti bisa diedit di mana ya, di atas atau di bawah? Bawah. Di bawah. Oke, di bawah nanti ada produknya. Jadi kita juga ada Krea, namanya Kreativitas Arkom, itu yang harapannya bisa menaungi ya ini yang tadi aku ceritain tentang kegiatan sama ibu-ibu kita mengolah sampah, membuat kerajinan gitu sih. Jadi semua produk-produk kerajinan yang dari sampah yang dilakukan sama warga sama teman-teman Arkom itu diwadahi di Krea namanya. Jadi bisa dilihat di Instagram itu namanya Ini Krea ya Instagramnya namanya Ini Krea, bisa dilihat langsung, bisa order lewat sana juga. Itu sih, cuma lupa nggak bawa produknya ini. Mungkin nanti bisa dicantumin linknya Instagram. Mungkin teman-teman bisa order juga produk-produk yang nantinya akan dijual belikan. Tentunya tidak hanya sekedar produk yang biasa, namun juga memberikan nilai tinggi kepada para warga yang udah mengumpulkan sampah-sampah tadi menjadi produk yang sangat wow. Ya itu salah satu support sih untuk para pejuang iklim gitu sih. Iya. Oke, Jangan baik. lupa dong ini kita Iya. minta yang pada nonton nih untuk follow, Like dan subscribe. Yeay. Ya, terima kasih banyak teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa tadi apa? Subscribe, like, dan Like dan komen. kalau mau ikutin terus bunyikan loncengnya ya guys. Oke. Ya teman-teman, selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Dadah. Dadah. Yeay.